Mulutmu harimaumu adalah slogan yang mungkin sering kita dengar atau mungkin yang ditugaskan sekolah kepada kita untuk mencari apa artinya. Dan artinya adalah kita diminta untuk berhati-hati dengan segala ucapan tutur kata kita agar tidak menimbulkan keburukan dan masalah di kemudian hari. Dulu mungkin kita berpikir dan menyepelekan slogan itu. Memang ada pengaruhnya, dan mungkin kita memandang dengan sebelah mata. Namun ketika zaman mulai berubah dan berkembang, ternyata slogan mulutmu harimaumu begitu besar dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan kita, dan aku akan mencoba menceritakan sedikit kisah inspirasi seberapa besar pengaruh ucapan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan bersama. Di sebuah hutan savana yang terletak di bawah kaki gunung berapi, hiduplah beberapa kelompok hewan yang hidup saling berdampingan. Namun suatu ketika, kerukunan itu tiba-tiba berubah menjadi permusuhan dan perang dingin di padang savana tersebut. Semua itu terjadi karena kesalahan yang dilakukan seekor burung gagak yang tidak bisa menjaga mulutnya dan tutur katanya. Setiap kali burung gagak itu terbang berkeliling dan tanpa sengaja melihat binatang lain melakukan hal yang pribadi yang merupakan kebiasaannya ataupun berbicara tentang hal rahasia pun, burung gagak itu selalu menceritakan hal itu ke penghuni hutan lain yang ia temui di perjalanan. Alhasil, banyak penghuni hutan yang saling membicarakan satu sama lain. Bahkan hingga ada yang melebih-lebihkan cerita agar semakin seru untuk diceritakan karena kebiasaan itu berlangsung begitu lama. Pada akhirnya, setiap ada hewan yang saling bertemu dan berpapasan, para hewan-hewan tersebut akan saling menyindir dan membuka kekurangan setiap hewan yang dijumpainya, yang akhirnya menimbulkan rasa sakit hati dan amarah satu sama lain, yang akhirnya membuat hutan yang awalnya hidup rukun berubah menjadi saling bermusuhan, bahkan berakhir saling memburu, membunuh satu sama lain karena begitu besarnya rasa sakit hati dan amarah yang tersimpan. Pada akhirnya, seluruh penghuni hutan tahu kalau gagaklah penyebab dari semua permusuhan di hutan selama ini. Gagak yang tidak dapat menjaga mulutnya untuk ikut campur urusan penghuni hutan yang lain, dan pada akhirnya seluruh penghuni hutan bekerja sama untuk membalas perbuatan gagak selama ini agar jera dan berhenti mengurusi penghuni hutan lainnya. Suatu hari, gagak diundang seluruh penghuni hutan untuk mengikuti makan bersama di kebun milik seorang pemburu yang sangat terkenal dengan hobinya, suka berburu dan ahli menembak. Dan gagak pun seketika itu berkata, "Kalian ingin aku mati di tangan pemburu kejam itu?" Serempak semua penghuni hutan menjawab, "Apakah kau tidak percaya kami, gagak? Kami mendapat kabar dari burung merpati kalau pemburu itu ke kota malam ini dan akan kembali keesokan hari. Makanya kami mengajakmu. Terserah kalau kamu tidak ikut, kami tidak memaksa." Padahal rencana mereka kemarin, jika gagak ikut acara pesta makan itu, mereka akan membuat gagak mengantuk dan kekenyangan dan akan mengikat kaki burung gagak dengan tali sampai burung gagak ketakutan dan berjanji tidak banyak bicara dan mengurusi kehidupan binatang lainnya. Beberapa menit kemudian, burung gagak menyetujui untuk ikut acara pesta makan itu, dan mereka pun bersama-sama berangkat menuju rumah pemburu. Dan benar saja, ternyata rumah pemburu itu kosong dan mereka pun mulai memakan apapun yang dapat dimakan di kebun pemburu itu. Karena gagak menyukai daging, maka burung gagak dengan berhati-hati masuk ke dalam rumah si pemburu dan mulai melahap simpanan daging si pemburu itu. Namun, di luar perkiraan semua penghuni hutan, ketika mereka mulai mengganjal pintu rumah pemburu itu untuk membuat gagak jera dan takut, tiba-tiba pemburu itu sudah berada tepat di depan rumahnya dan dengan penuh amarah, melihat tanaman kebun mulai rusak, pemburu itu langsung mengambil senapan dan mulai menembak ke berbagai arah. Semua penghuni hutan lari ketakutan menjauhi rumah pemburu tersebut.
Bahkan ada beberapa hewan terluka karena terinjak hewan lainnya, dan ada yang terkena tembakan dari peluru itu. Dan tahukah kalian bagaimana nasib burung gagak? Burung gagak yang tidak dapat keluar dari rumah pemburu itu akhirnya mati tertembak, karena begitu besarnya amarah sang pemburu itu. Mendengar kabar itu, seluruh penghuni hutan mulai merasa bersalah. Mereka awalnya hanya ingin memberi pelajaran, namun berakhir dengan sangat memprihatinkan. Banyak binatang terluka, bahkan akhirnya mengorbankan nyawa burung gagak. Dari sepenggal kisah di atas kita dapat menyimpulkan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari ucapan kita. Dan saat ini banyak sekali contoh nyata, banyak nyawa terbuang sia-sia hanya karena sakit hati atas ucapan dan perilaku kita. Wahai saudaraku, apakah semua kejadian seperti itu ingin terjadi di dalam hidup kalian? Kalian tahu, tidak ada salah dan ruginya jika kita menjaga lisan dan tingkah laku kita. Karena itu juga demi diri kita sendiri. Tidak masalah jika kau memiliki sedikit teman. Karena teman yang baik akan selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang baik. Dan aku yakin hidupmu pasti akan lebih damai dan bahagia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terima jika direndahkan dan dihina. Apalagi di zaman sekarang, di mana dunia mulai modern, tuntutan semakin tinggi, dan semakin keras manusia berpikir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan belajar dari saudara kita, membuat kita semakin peka dan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan, karena sesungguhnya saya pun masih belajar untuk menjadi manusia yang baik. Sehat, semangat, dan bahagia selalu bagi kita semua. Tuhan selalu menjaga dan melindungi.